Halo, nama saya Agung Gembu dari kelas hukum A1 dengan NIM 1974 akan memberikan sedikit penjelasan tentang hukum kepegawaian. Negara baik sebagai badan hukum publik maupun organisasi, jabatan dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan kata lain, setiap negara itu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Indonesia sebagai suatu negara juga dibentuk dengan tujuan tertentu. Tujuan negara tersebut dapat dilihat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 tujuan negara dan 1 tujuan akhir negara, yaitu 1. Tujuan perlindungan, 2. Tujuan kesejahteraan, 3. Tujuan kecerdasan, 4. Tujuan kedamaian. Keempat tujuan ini kemudian menuju ke satu tujuan akhir, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Tujuan negara ini hanya bisa dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, realistik, terarah, dan terpadu, bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna, dan berhasil guna. Tujuan pembangunan nasional ini adalah membentuk satu masyarakat adil dan makmur yang tidak lain adalah tujuan akhir negara Indonesia, seimbang material dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah negara kesatuan negara Indonesia. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Wewenang adalah suatu hak yang menyangkut dengan kekuasaan negara yang bersifat republik. Dalam hal wewenang, tidak semua pegawai negeri sipil memiliki wewenang. Hanya pegawai negeri sipil yang telah diserahi suatu jabatan saja yang dapat memiliki wewenang. Sebagai pengaku jabatan pegawai tersebut, sebagai pejabat adalah seseorang yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh sebuah jabatan, di mana pada umumnya jabatan itu hanya dapat diisi oleh pegawai negeri sipil. Orang yang bukan pegawai negeri sipil tidak dapat mengisi jabatan tersebut dalam lingkungan pemerintahan. Pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan poksi yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam hukum administrasi negara. Terdapat 3 definisi penyalahgunaan wewenang, yaitu 1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. 2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa wewenang tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain. 3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Setiap pegawai negeri sipil bukan hanya harus memenuhi tugas dan kewajibannya, akan tetapi bagaimana hal tersebut dilanggar, pegawai sipil tersebut dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat. Karena 1. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang mengancam hukumnya 4 tahun atau lebih. 2. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat. Pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena 1. Melanggar sumpah janji pegawai negeri sipil dan sumpah janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 negara dan pemerintah. 2. Melakukan penyelenggaraan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang
menentang negara dan pemerintah. 3. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Jika ada teman-teman yang akan melanjutkan perkuliahan, kami mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bertempat di Jalan Walter Mongisidi, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih.